Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kembali lagi dengan pembelajaran PPKN yang kelima. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus senantiasa berdoa kepada Allah agar apa yang kita kerjakan selalu diridhoi olehnya. Anak-anak, memasuki pembelajaran kita yang kelima ini, silahkan kalian bisa mempersiapkan LKS dan modul pembelajaran yang kelima. Untuk LKS, kalian bisa membukanya di halaman 13. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini kita akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik hukum, ekonomi, sosial budaya, dan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, anak-anak, kita mulai akan membahas tentang materi kita, yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam bidang politik hukum. Nah, karena di LKS terpecah-pecah, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas tentang politik. Nah, politik itu berkaitan dengan pemerintahan. Jadi, perwujudannya itu selalu berkaitan dengan rakyat dan pemerintah. Misalnya, keterlaksanaan demokrasi atau pemilu, keterlaksanaannya peraturan-peraturan pemerintah, gitu. Apakah mereka memperlibatkan rakyatnya atau sewenang-wenang. Selanjutnya yaitu bidang hukum. Nah, hukum itu berkaitan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di negara. Contohnya, kita harus senantiasa taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Nah, anak-anak, poin kedua yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi yaitu segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya untuk bidang ekonomi ini, anak-anak, itu berkaitan dengan segala sesuatu tentang kebutuhan kita sehari-hari. Misalnya adanya pasar itu, terus kita harus ngapain aja di pasar. Misal kita harus saling menghormati, tidak boleh merendahkan antara pedagang atau pembeli, gitu. Selanjutnya ada di bidang sosial dan budaya. Nah, untuk bidang sosial budaya ini berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya adanya aturan-aturan yang ada di lingkungan. Kita harus ngapain aja terhadap aturan atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, oke anak-anak, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu tentang pertahanan dan keamanan. Nah, untuk pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan terciptanya persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia. Misalnya, kita harus bisa menjaga nama baik, bisa bangga terhadap apa yang dimiliki Indonesia, selalu mencintai produk dalam negeri. Nah, atau bisa jadi kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai anggota militer, misal kita mendaftar di bagian militer atau kedinasan yang berkaitan dengan keamanan negara. Nah, anak-anak, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dikerjakan tepat waktu dan selalu berpikir positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.